Halo, saya Fernali Valeri Maras dan ini partner saya. Hai, saya Alvaro Riciteus. Sekarang kita ada di depan Le Louvre bersama ownernya. Nah, Cici, Halo, halo. ya. Boleh kenalin dengan Cici siapa? Ya, nama saya Karina. Saya ownernya dari Le Havre Home Fragrance. Nah, kita brand dari Jakarta. Oke, halo Karina. Nama saya Alvaro dan Averina dari SN Award. Jadi kalau boleh tahu sih, ini kan banyak kayak Handmade, ya. handmade produk perfume atau Ya. oke. Ini sebenarnya home fragrance. Jadi kita jual pewangi ruangan, tapi bukan untuk body atau bukan body care lah istilahnya. Oh. Jadi untuk pengharum ruangan aja. Oke, jadi dari semua home fragrance ini kan tadi udah sempat hirup aromanya gitu Ya, dan ya. aromanya kayak khas gitu. Jadi apa yang menginspirasi Cici untuk berbisnis home fragrance? Nah, jadi sebenarnya awalnya itu mulai dari candle. Awalnya melihat kayaknya kok candle ini lucu ya, udah dibakar, kita diemin dia beku, muncul lagi. Jadi nggak Oh. habis-habis, lama lah habisnya. Memang habis tapi agak lama. Nah, jadi dari hobi itu kita coba, teman-teman pada bilang coba dong, udah bikin coba jual gitu. Oh. Nah, akhirnya kita coba tes jual dan ternyata pada suka. Kemudian baru merembet ke reed diffuser gitu. Dan untuk aromanya sendiri kita bukan aroma yang standar seperti kayak mungkin lavender itu kan udah umum ya, atau jasmine itu juga udah umum. Jadi kita mungkin ini ada jasmine atau ada lavender, tapi kita tuh ada mixnya. Seperti jasmine tuh kita ada white jasmine and freesia. Jadi blended and premium fragrances kayak gitu. Oh, begitu Ci. Ya. Oke Ci, kalau seperti yang Cici tahu ini kan Vinco Jakarta Fest ini kan temanya itu kan back to school. Oke. Jadi itu kan ada kaitannya dengan School, anak-anak dan ya. school gitu. Jadi menurut Cici sendiri apa hubungan dari bisnis Cici tersebut dengan tema tersebut? Nah, jadi kalau di sini kita mau menunjukkan bahwa sebenarnya ini kan awalnya dari hobi. Tapi ternyata dari hobi itu bisa dikembangkan menjadi bisnis. Nah, mungkin bagi anak-anak yang lain yang masih mungkin tidak cermat secara akademis, tapi secara hobi atau ada keterampilan lain, nah itu mungkin bisa dikembangkan juga keterampilannya, kayak gitu. Oh. Aku sendiri pun backgroundnya bukan dari keterampilan, aku backgroundnya hukum. Tapi aku tidak praktek secara hukum, kayak gitu. Aku lulusan kenotariatan, tapi aku ikut bisnis ini karena memang suka dengan perfume, dengan fragrances dan segalanya ya. Oh, begitu sih, interesting. Dan untuk pertanyaan ketiga, menurut Cici sendiri, seberapa penting pendidikan? Nah, sebenarnya pendidikan itu tetap penting ya, walaupun ini dari hobi, tapi kalian tuh bisa belajar banyak dari pendidikan. Misalnya kayak aku belajar hukum, itu ya kita bisa lihat loh bahwa untuk memulai bisnis kita harus tetap mengikuti standar dan peraturan yang ada di Indonesia supaya tetap bisnisnya tuh bisa langgeng seperti itu. Dan juga belajar dari guru-guru kita atau dari didikan orang tua tuh bisa membentuk kita seperti sekarang. Jadi nggak cuma di bidang bisnisnya, tapi dalam segala hal berbicara sama orang kayak aku gini, berbicara dengan kalian itu kan pasti aku dapat dari pendidikan aku dari hukum gitu. Nah, seperti itu. Jadi banyak ilmu-ilmu lain yang bisa membantu. Oke, berarti pendidikan itu penting. Ya. Oh, dalam aspek apapun. Nah, menurut Cici, pendidikan itu cuman ada di sekolah aja atau gimana, Ci? Nah, balik lagi karena ini hobi, nah menunjukkan juga bahwa pendidikan ya nggak didapat dari sekolah aja, tapi memang sekolah dan luar sekolah itu membantu gitu. Tetap penting sih. Ya, berarti pendidikan itu gak cuman hanya di Betul. sekolah. Asal kita mau belajar itu masih bisa. Nah, kayak candle ini kita juga buka kelas-kelas. Jadi kalau misalkan di Jakarta itu ada workshop, kalian bisa ikutin belajar cara membuat candle seperti itu. Nah, itu kan juga salah satu pendidikan kan. Kalian bisa belajar dan kemudian kalian bisa jual lagi. Wah, ini boleh nih untuk anak-anak Indonesia yang di luar sana yang ingin belajar membuat candle, boleh banget nih ke Le Havre. Nah, Ci, menurut Cici, skill komunikasi dan public speaking itu penting nggak sih untuk anak-anak muda sekarang? Nah, untuk bisnis kita sekarang ini karena menggunakan sosial media itu penting banget sih untuk komunikasi. Kayak cara kita upload di sosial media supaya berhubungan dengan customer, dengan followers. Itu kalau kita salah satu kata bisa viral kan. Kalian bisa tahu lah yang berita-berita kalau salah ngomong atau apa itu bisa viral. Jadi penting banget komunikasi, cara tutur kata yang baik itu juga sangat penting. Berarti skill komunikasi itu sangat diperlukan seperti cara untuk bertutur kata yang baik dan apalagi di masalah bisnis. Oke, nah yang terakhir nih Cici ada pesan penyemangat gak untuk anak-anak Indonesia yang di luar sana? Nah, kalau dari Le Havre sendiri kita juga staff-staffnya banyak nih millennials, Gen Z.
Mungkin supaya lebih semangat aja kali ya, jangan takut kayak aduh nanti bosnya juga nggak lihat, atau kalau aku rajin-rajin bosnya nggak tahu, kan bosnya nggak di tempat. Tenang aja, karena itu semua pasti kelihatan hasilnya, jadi usaha tidak mengkhianati hasil. Jadi tetap harus rajin, maksudnya nggak usah males-males nanti dibayarnya sedikit atau apa, itu jangan berpikir seperti itu, karena kita usaha dulu aja, nanti bosnya juga pasti akan lihat atau ownernya akan lihat gitu. Semangat ya semua adik-adik. Ya berarti fokus dengan usahanya dulu. Ya, nah nih Ci, terima kasih udah Ya, luangin sama-sama. waktunya untuk interview ini. Ya. Ini ada sedikit merchandise dari SML1. Thank you. Kita foto dulu ya, Ci. Ya. Oke. Oke, thank you terima ya. kasih Ci atas waktunya. Semoga bisnisnya Ya. Lancar. semakin sukses dan Ya. have a good day. Thank you, thank you. Thank you ya. Yes, balik. Alright, so that's all from us. Let's hear from our friends. Thank you for watching. Don't forget to subscribe, give it a like, and also leave a positive comment on this video. Kami dari SML1 mengucapkan Selamat Hari Anak Nasional. SML1 making you better you.